Jadi intinya hari Senin insya Allah ya TPUA yang akan bersama-sama dengan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis akan bareng-bareng kembali ke Barreskrim Mabes Polri untuk menyampaikan semacam nota protes sekaligus mendesak agar pihak kepolisian khususnya Mabes Polri segera menggelar yang disebut gelar perkara khusus karena ini menyangkut perhatian publik ya, belum selesai masalah ijazah palsu yang diduga kuat itu belum selesai, apalagi dibangun framing seolah-olah ijazahnya sudah asli, padahal yang diperiksa juga adalah soal identik dan non identik. Identik tidak sama dengan otentik. Tidak bisa dikualifikasi, di framing menjadi asli. Belum terbukti bahwa dugaan ijazah palsu Jokowi asli. Belum. Oleh karena itulah TPUA melanjutkan proses ini sampai tuntas sehingga masyarakat, rakyat, bangsa Indonesia puas pada ujungnya. Kemudian dipublikasikan oleh Brigjen Juhandani itu. Saya kira ini yang kita protes. Yang pihak tadi kuasa hukum atau tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, kita semua sudah menyampaikan pernyataan seperti tadi, protes gitu. Jadi TPUA itu akan membuat surat pada hari Senin, ya insya Allah surat langsung kepada Karo Wasidik ya Mabes Polri ya untuk meminta sebagaimana disampaikan tadi yaitu gelar perkara khusus, karena gelar perkara yang semestinya melibatkan pengadu termasuk juga ahli atau pihak-pihak lain yang diperlukan tidak dilakukan. Oleh karena itu TPUA memohon, meminta, mendesak pihak kepolisian Mabes Polri untuk melakukan gelar perkara khusus sebagaimana tadi telah disampaikan sesuai di framing menjadi asli. Belum terbukti bahwa dugaan ijazah palsu Jokowi asli. Belum. Oleh karena itulah TPUA melanjutkan proses ini sampai tuntas sehingga masyarakat, rakyat, bangsa Indonesia puas pada ujungnya tentang bagaimana status ijazah dan juga skripsi dari presiden atau mantan presidennya yang menimbulkan kegaduhan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Oleh karena itu TPUA dan tim advokasi berbuat untuk kepentingan publik, untuk kepentingan masyarakat dalam rangka membela kebenaran, kejujuran dan keadilan di negeri Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya sobat semuanya, sudah selesai ya seharian dalam tanda kutip mengawal pembebasan Tom Lembong di LP Cipinang atau di Rutan Cipinang. Jadi di Cipinang itu tidak hanya LP ya, tidak hanya lembaga pemasyarakatan, tapi juga ada rumah tahanan. Rutan itu untuk mereka yang dititipkan ya, belum inkrah kasusnya. Jadi sahabat sekalian, Tom Lembong sudah usai ya. Anies juga sudah mengimbau agar tidak mengundang Tom Lembong. Itu ya terserah Tom Lembong sendiri sesungguhnya kan. Biar dia bisa menikmati liburannya ya. Selamat Tom Lembong ya. Saya juga walaupun punya akses langsung tidak juga ingin memanfaatkan untuk interview langsung dengan Tom Lembong ya. Silahkan saja menikmatinya. Malah kalau terlalu dekat itu nggak enak juga ya kan. Nanti Tom Lembong nggak enak, saya juga nggak enak. Dia kagak mau, saya bisa nggak enak juga. Kan kalau ditolak nggak enak ya, daripada ditolak lebih baik kita tidak ajukan permintaan atau permohonan untuk interview eksklusif begitu ya. Jadi kita seperti orang awam saja, menyorotnya dari jarak jauh ya, mengajukan pertanyaan like
any others jurnalis ya, walaupun kita YouTuber. Jadi saudara sekalian, balik lagi back to basic, kita ke kasus ijazah palsu ini. Dan tadi kita dengarkan video lama dari Rizal Fadila yang menuntut diadakannya gelar perkara khusus, dan sudah dilakukan, sudah diajukan ya, sudah digelar gelar perkara khususnya, walaupun hasilnya seperti diduga tidak memuaskan, karena dalam perkara khusus itu justru tidak ada bukti-bukti yang dihadirkan. Tiba-tiba dapat kesimpulan bahwa bukti yang diajukan, data yang diajukan pihak pelapor atau pendumas itu adalah data sekunder dan tidak bernilai sebagai alat bukti atau tidak dapat dijadikan alat bukti. Sederhana sekali kesimpulannya ya, padahal yang namanya alat bukti itu ada alat bukti keterangan terdakwa, ada alat bukti keterangan saksi, ada alat bukti yang berupa surat, alat bukti yang berupa keterangan terdakwa, alat bukti yang berupa keterangan ahli, ya sudah tadi ya, dan dokumen elektronik berdasarkan perkembangan yang ada. Masa nggak ada sama sekali untuk kasus ijazah itu ya? Ada saja ya. Oke, saudara sekalian, ini ya tuntutan lain dari Rizal Fadila sebagai Wakil Ketua Umum TPUA, yaitu uji forensik secara terbuka, mengingat ijazahnya ini kan sudah dikantongi oleh Polda Metro Jaya. Oke. Kita bacakan ya. Berita menarik adalah ijazah SMA dan S1 Joko Widodo telah disita oleh Polda Metro Jaya saat pemeriksaan yang bersangkutan di Solo. Kekhawatiran dokumen yang diduga palsu itu akan hilang atau dihilangkan saat berada di tangan Jokowi menjadi sirna. Ijazah aman di tangan polisi. Satu langkah lagi yang dinanti adalah kejujuran dan keterbukaan Polda Metro dalam melakukan uji forensik ijazah tersebut, dan tidak bisa mendasarkan pada apa yang sudah ada di Bareskrim, karena Bareskrim itu penghentian penyelidikan, jadi tidak bernilai apa-apa dia ya. Laporan pencemaran nama baik dan fitnah oleh Joko Widodo kepada Roy Suryo dan kawan-kawan ditentukan pembuktiannya pada hasil uji laboratorium ijazah tersebut, apakah asli atau palsu. Meski penentuan kepastian hukum ditentukan oleh putusan pengadilan, namun pada tahap penyidikan ini akan ada tahapan penting tentang sinyal keaslian atau kepalsuan dokumen. Kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo ini bukan saja menjadi isu nasional, tetapi juga telah mengglobal. Kampanye dunia yang dilakukan oleh Forum Diaspora Indonesia (FDI) dinilai strategis untuk menekan kejujuran dan keterbukaan uji forensik kepolisian. Kriminalisasi aktivis di Polda Metro Jaya yang rentan pelanggaran HAM dipastikan menjadi sorotan aktivis maupun lembaga advokasi HAM tingkat dunia. Sederhana tetapi oleh Joko Widodo dibuat berbelit hingga harus melibatkan sejumlah peradilan perdata, Bareskrim Mabes Polri, Polda Metro Jaya maupun lembaga HAM dunia. Harus ada penyelesaian atas perbuatan kriminal. Ijazah palsu mesti segera memiliki kepastian hukum. Untuk itu kemauan politik dan kesadaran hukum menjadi syarat mutlak. Presiden layak didesak. Dimulai dari uji forensik secara terbuka, sekali lagi terbuka, tidak perlu menutupi kebenaran. Apapun hasil uji menjadi penting untuk penyelesaian polemik, kontroversi maupun kebohongan. Tudingan pun akan reda, sangat menolong bagi Presiden Prabowo dari penilaian ketidakbecusan mengatasi masalah bangsa. Uji forensik paling mendasar adalah foto ijazah, apakah benar itu Joko Widodo. Lalu ada stempel berada di bawah foto. Jika ini terjawab, sudah dapat dipastikan ijazah Joko Widodo itu palsu. Belum lagi uji usia kertas, usia tinta, font face, serta komparasi dengan ijazah lain yang telah terautentikasi. Uji pula skripsi Joko Widodo yang dicurigai palsu dan palsu. Polda Metro Jaya yang memegang barang sitaan yang diduga hasil kejahatan harus berkomitmen untuk uji forensik terbuka. Cobalah sekali ini publik dilayani optimal atas hak untuk mengetahui kebenaran. Jika memang ijazah itu palsu, Joko Widodo tidak boleh dilindungi. Buanglah sampah pada tempatnya. Luar biasa ya. Kemudian tim pembela ulama dan aktivis TPUA sudah membuat surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit untuk melanjutkan proses pemeriksaan Joko Widodo sebagai terduga pembuat dan atau pengguna ijazah palsu. Sementara itu, kriminalisasi terhadap para aktivis harus segera dihentikan. Cukup instruksi, tidak perlu amnesti atau abolisi, apalagi rehabilitasi. Polri yang sehat adalah dambaan masyarakat, Polri yang sakit merupakan musuh masyarakat. Jangan biarkan hukum berada dalam
ancaman kekuasaan, karena kekuasaan yang mengancam merupakan kejahatan yang tidak termaafkan. Jadi saudara sekalian, kuncinya itu di Prabowo, bro. Prabowo ganti Kapolri, selesai. Pasti akan ada polisi yang berbeda kalau Kapolri yang baru itu betul-betul Kapolri yang memang ditunjuk oleh Prabowo, bukan oleh geng Solo. Itu masalahnya. Jadi saudara sekalian, dalam beberapa kesempatan saya mengatakan sekarang ya, hal yang baru yang saya sampaikan adalah untuk mengatakan ijazah itu palsu dan barangnya untuk menyatakan ijazah itu asli dan barangnya memang asli, itu mudah, very simple, tidak perlu macam-macam. Buka ijazahnya ke depan publik, disorot kamera, panggil Roy Suryo, Rismonti Fauzat Yasuma, ijazah saya. Dan mereka saya yakin adalah orang yang terdidik, orang yang menghargai autentikasi kalau memang mereka menemukannya dengan kepandaian yang mereka miliki. Jadi kalau mereka sudah teryakini ya bahwa itu asli, ya sudah selesai pastinya. Nah, tetapi untuk mengatakan sebuah dokumen atau ijazah itu asli dan tidak ada dokumennya atau dokumennya bahkan palsu, itulah yang jauh lebih sulit. Butuh mengancam orang-orang yang mengatakan ijazah itu palsu. Butuh buzzer, butuh Projo, butuh Sylvester, butuh Ade Armando, dan segenap orang termasuk Profesor Kuncoro yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, tetapi ijazah Jokowi asli, tetapi tidak jelas indikatornya apa. Indikatornya sudah pernah melihat katanya. Saya sudah pernah melihat, saya kan dekat dengan Pak Jokowi, kata Ade Armando. Saya bisa melihat. Demikian juga mungkin Sylvester dan lain sebagainya. Tetapi masalahnya Roy Suryo tidak pernah melihat ijazah itu yang di tangan atau dikempit oleh Jokowi itu. Karena kalau dia bisa melihat dan kemudian memotretnya dengan resolusi tinggi, maka dia bisa mengadakan studi atau penelitian atau pengujian kan yang jauh lebih akurat. Apakah yang kemarin tidak akurat? Enggak juga. Beberapa di antaranya bisa sangat masuk akal, seperti image comparison, membandingkan gambar kan nggak perlu canggih-canggih amat. Orang awam kasat mata itu bisa beda, bisa tahu apakah dokumen yang satu dan dokumen lain berbeda atau tidak, kan begitu. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi sudah sekarang ijazah itu sudah di Polda Metro Jaya. Polda kalau mau meredam isu ini, press conference kalau berani, tunjukkan ijazah itu dipampangkan, ya kan, sehingga bisa dipotret oleh Roy Suryo dengan resolusi tinggi. Ya, Roy Suryo datang sebagai masyarakat umum yang ke press conference saja, cuman diundang misalnya, lalu lakukan uji forensik bersama-sama. Roy Suryo lakukan digital forensik ala dia, Rismon lakukan itu, Dr. Tifa analisis foto dan lain sebagainya. Polda Metro juga melakukan uji forensik. Joshua Sinambela ajukan uji forensik juga. Ya kan? Katanya saya nggak bisa kalau dokumennya ya udah lihatkan analognya misalnya. Jadi sobat sekalian, ini kan simple case sesungguhnya. Sama simpelnya dengan kasus Tom Lembong yang tidak punya mens rea, yang tidak punya niat jahat, yang tidak ada aliran dana ke dirinya, tetapi tetap dihukum. Nah ini sama. Begitu banyak bukti yang sudah dikemukakan, tapi semua dibantah hanya dengan mengatakan itu penelitian ngawur, kok fotokopi. Padahal yang ngomong penelitian ngawur dan fotokopi dia nggak paham juga bagaimana digital forensik bekerja. Dan sebenarnya nggak usah canggih-canggih amat. Mungkin saya katakan perbandingan gambar atau perbandingan objek itu kan tidak perlu digital forensik yang canggih-canggih amat. Kasat mata juga bisa kita lihat. Misalnya kita taruh kiri kanan dokumen, lalu dokumen itu overlapping dengan lambang UGM misalnya, kan kelihatan. Kalau foto oke lah, ada sisi subjektivitasnya kalau dengan mata telanjang. Tetapi kalau kita bicara tentang image comparison, misalnya bagaimana overlapping antara huruf dengan lambang UGM antara satu dokumen dan dokumen lainnya, ya kita mudah sekali menilainya. Bahwa huruf sarjana, kata sarjana huruf A-nya itu
kalau di Jokowi sudah lepas dengan lambang UGM. Sementara yang lainnya, dokumen lainnya masih overlapping. Jadi sahabat sekalian, masalah simpel dibikin sulit. Melibatkan lulusan doktor ya, lulusan luar negeri, melibatkan macam-macam orang, profesor dan lain sebagainya. Saya ngakak juga ya ketika mendengar perdebatan Profesor Kunchoro dengan Rismon. Kata Profesor Kunchoro terbalik lagi nih. Kalau Profesor Kunchoro ditanya dokumen analognya mana ijazah, nggak perlu lagi sekarang kita kalau ngelihat skripsi sama ijazah itu kan two side in one coin ya, nggak mungkin ada ijazah kalau nggak ada skripsi. Sebaliknya kalau ada skripsi ya ijazah bisa diminta, artinya Anda sudah lulus kan. Nah, dia mengatakan ngapain kita pakai dokumen analognya, dokumen skripsinya kan sekarang udah bisa elektronik. Beda lagi kan. Ditanya pernah lihat lembar pengesahannya nggak, karena itu penting. Masa ada skripsi nggak ada lembar pengesahannya, kan mencurigakan jadinya. Oh, berarti kan tidak sah kalau tidak ada lembar pengesahannya. Wah, saya mestinya ada katanya. Indah, pertanyaan simpelnya, Bapak ngelihat nggak? Bolak-balik akhirnya nggak melihat katanya. Jadi kadang-kadang ya, kalau kita ingin membela sesuatu, belalah dengan correctness. Saya bersedia mengatakan salah kalau seandainya apa yang saya omongkan salah. Misalnya mengenai face comparison ya, antara Dumatno dan Roy Suryo berbeda dalam apa? Enggak terlalu prinsipil. Kesamaan foto itu dengan Dumatno bagi topi merah dan Roy Suryo, bagi topi merah itu dia kadang menemukan kemiripan, iya, kadang-kadang enggak untuk Dumatno. Tapi ketika sama Jokowi yang presiden itu 100% berbeda. Berkali-kali dia melakukan uji itu dan tidak mendapatkan konfirmasi itu sama dengan foto Jokowi sekarang ini. Kan itu masa yang begitu dibilang tidak ilmiah. Sementara mereka melakukan hitung-hitungan. Misalnya Rismon melakukan yang namanya persentase overlapping antara huruf ya kan dan lambang UGM. Lalu sama-sama huruf A di dokumen ijazah Jokowi dan di dokumen ijazah lainnya. Beda persentase overlappingnya. Padahal untuk huruf yang sama di huruf A misalnya di kata sarjana dan lain sebagainya. Jadi sudahlah ya, kita bisa mengakhiri polemik ijazah ini kalau seandainya ada keterbukaan dari Polda Metro Jaya instead of ya sekedar kemudian menaikkan kasus ini, mengancam orang dan ingin menjadikan orang-orang jadi sebagai tersangka. Kejam sekali. Padahal masalahnya sederhana, tinggal dibuktikan ke publik bahwa ijazah asli itu ada. Case close, case will be closed, ya kan? If you show to the public that I have an original document, ya kan? Not fake document. Kan begitu, original diploma, not fake diploma. Begitu sobat RH sekalian, ya mudah-mudahan ini didengar oleh Kapolri baru. Karena saya dengar ya kuncinya di Prabowo. Kalau Prabowo tunjuk Kapolri baru, masalah ini akan selesai ya. Ini ada nih Profesor Kunchoro kelabakan pertanyaan sederhana Rismon. Padahal pertanyaan sederhana ada nggak ininya? Nanti kalau orang bilang nggak relevan itu pengesahan lah. Pengesahan itu wujud eksistensi dari sebuah ijazah, apakah ijazah itu pernah diujikan atau tidak, kan begitu. Bisa diambil YouTube-nya ini untuk kita perdengarkan yang sudah saya share itu. Agak lama ya, butuh waktu itu. Oh ya sudah, nanti saja ya. Jadi sobat sekalian, coba kita baca komentar sobat RH sekalian terkait dengan hal ini. Oke. Coba kita bacakan ya, bacakan semua ini akhir minggu. Yang menghina pun saya bacakan, nggak apa-apa juga ya. Karena saya makin makin senang ya, karena kelihatannya kebenaran makin terkuak. Itu yang paling penting ya. Coba ditutup kasus Tom Lembong, akhirnya Prabowo sadar bahwa Tom tidak bersalah dan akhirnya keluar abolisi. Oke.
Keren, cadas. Ijazah Jokowi wajib ditindaklanjuti. Kalau memang palsu mau ditutupin kayak gimana, tetap aja palsu. Kalau lihat ijazah yang ada di medsos, hanya ODGJ yang bilang ijazah itu asli milik Jokowi. Fotonya aja beda. Orang ngapak, orang kepenak. Salam RH, tetap semangat terus. Usut sampai tuntas biar ada catatan sejarah bangsa ini untuk generasi yang akan datang bahwa pernah ada presiden 2 periode berijazah palsu, biar tidak ditiru generasi yang akan datang. Hadir. Dengan bebasnya Pak Tom, pertanda alamat buruk bagi Jokowi dan keluarganya. Kemudian katanya pesanan geng Solo sudah tidak laku, ya. Kemudian Indonesia ayo bangkit, bersatu berjuang tegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan dan kemanusiaan, karena hidup adalah berjuang menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan dan kemanusiaan. Tapi untuk bersatu itu jangan mikul diur mendem jero, ya kan? Hal yang buruk ditutup-tutupi, ditenggelamkan, hal-hal yang baik saja yang ditonjolkan. Tidak. Kalau kita mau berbangsa dan bernegara yang benar, baik dan buruk kita tunjukkan. Kita disclosure sebagai bentuk dari public accountability atau pertanggungjawaban publik. Nah, perkara dimaafkan, nah itu soal lain, ya kan? Karena yang namanya akuntabilitas itu bukan memendam atau menyembunyikan kesalahan, enggak begitu. Tapi mengungkapkan kebenaran, lalu ada pihak yang memaafkan, itu soal lain. Misalnya setelah diungkapkan ternyata dokumen atau ijazahnya asli, ya sudah, sekarang mau apa Pak Jokowi terhadap Roy Suryo CS dan orang-orang yang mengatakan ijazahnya palsu? Mau memaafkan atau tetap mau mengadukan, memenjarakan? Itu menjadi hak dia, kan begitu. Sebaliknya misalnya, kalau ijazahnya palsu, ya bergantung bukan kepada Roy Suryo, beda lagi, karena Roy ini kan bukan masalah. Nah, itu menunjukkan bahwa ini bukan soal pribadi. Kalau Jokowi terhadap Roy Suryo itu pribadi, tapi Roy Suryo terhadap Jokowi tidak pribadi. Kenapa? Karena kalau seandainya ijazahnya palsu, bukan Roy Suryo yang akan menentukan hukuman dan lain sebagainya. Bahkan Presiden bisa mengeluarkan amnesti pula terhadap Jokowi. Jadi itu kalau kita mau mengukur bahwa nothing personal. Jokowi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan personal, ya kan? Tetapi Roy Suryo dan kawan-kawan terhadap Jokowi tidak bisa personal, karena Roy Suryo bukan institusi yang bisa menentukan atau menghukum orang. Begitu sobat sekalian. Kok Polri kesulitan sih menguji ijazah aja sih? Duit palsu dan teroris kok mereka cepat sekali mengungkapnya, aneh. Ini this is a public question, ya. Merdeka, Indonesia harus merdeka dari kemunafikan dan kebohongan. Segudang laporan berkas perkara kejahatan korupsi, ugal-ugalan ijazah palsu dan pelanggaran HAM berat Jokowi Widodo selalu lolos kebal hukum, tak tersentuh hukum karena dilindungi powerful polisi. Sekelas foto saja beda, nggak usah uji forensik, habisin anggaran. Sekilas fotonya saja beda, bukan ya? Kemudian Singapura nyimak bang, uji ulang bang, oke. Dulu teroris di Temanggung, Hambali dan Dr. Azhari cepat sekali ketangkap dan terungkap. Kok ijazah yang orangnya di depan mata sulit sekali? Ya itulah ya kehebatan kepolisian kita. Polisi gadungan merajalela di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang RH. Terlalu selalu bilang yang menuduh harus membuktikan. Sudah dikasih bukti dia bilang nggak pernah megang ijazahnya, seakan yang menuduh harus punya ijazah fisiknya. Kan konyol, kayak ijazahnya lebih dari satu. That's the point. Kan lucu banget, ya kan? Yang menuduh yang harus membuktikan. Lalu dikasih bukti, ya kan? Nggak bisa diterima katanya. Kemana yang fisiknya? Loh, kan fisiknya ada di Jokowi. Lucu banget ini, logika sontoloyo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang RH. Kemudian ayo jangan tunggu lama, uji aja forensik terbuka. Pemberitaan soal ijazah makin kesini makin gumuh beritanya, ini aja. Ya karena kan tujuannya belum tercapai, ya. Ya masa kita ngomong yang lain, ya kan? Coba kita dengarkan ya percakapan antara Rismon dari Kompas TV Rossi ini, biar untuk pembelajaran bagaimana konyolnya orang-orang yang membela soal ijazah itu asli gitu ya. Coba silakan. Nah, sekarang pertanyaannya di mana skripsi Joko Widodo saat Lu kan ada sekarang di... Tidak ada, Bro. Saya punya datanya kok. Di mana? ETD. Itu tadi saya... Dari mana ada? Dari mana ada? Saya datang berapa kali ke Fakultas Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM.
Coba Profesor Kuncoro datang Kalau besok saya ke nggak punya datanya dari sini. Iya, ETD. ETD itu apa? Electronic Thesis and Dissertation. Nah, sekarang barangkali sudah dimasukkan di elektronik itu semuanya. Gitu loh. Dan sekarang di dalam rangka komputerisasi semuanya, semua data dimasukkan di elektronik itu. Kemudian semua orang bisa mencari melalui ETD itu. Tidak harus secara fisik. Malah kalau misalnya fisiknya harus ada, itu ketinggalan zaman. Nah, dari ETD Joko Widodo yang Profesor Kuncoro lihat di ETD itu, ada nggak lembar pengesahan pengujinya? Katanya Profesor Kuncoro sudah memiliki data skripsi Joko Widodo elektronik. Saya punya, Ada nggak? tidak untuk dilihat. Saya belum melihat, tetapi data itu lengkap. Iya, saya tanyakan, ada tidak lembar Ya, pengesahan pengujinya? seharusnya ada. Kalau tidak ada, seperti Tadi katanya Profesor sudah melihatnya. sudah melihatnya, Iya. tapi tidak harus melihat itu detail semuanya. Itu kan cuma 3 halaman pertama lembar pengesahan penguji. Yang saya lihat ini ada kira-kira 20-30 halaman, bukan hanya persoalan ijazah. Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Saya tidak melihat, saya belum melihat. Tadi katanya Nanti melihat. kalau loh, siapa yang melihat? Tadi melihat. Saya punya data saya itu mulai dari dia pengumuman diterima di UGM sampai dengan yang namanya ijazah di belakang. Tidak mungkin kemudian saya tuh membaca satu-satu, karena sekali lagi saya tidak punya kompetensi untuk itu. Tadi kan Profesor pertanyaannya, Kuncoro Dr. mengatakan Rismon, sudah melihat skripsi Joko Widodo ETD. Melihat atau membaca, Prof. Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Di situ nama Hanya itu penguji, pertanyaannya. tanda Jadi, tangannya, kalau ketika terus punya tanda datanya, di itu ada ETD-nya tanda tangannya atau bisa tidak? jadi, tapi apakah di situ saya ada datanya? Saya tidak sedetail itu. Jadi punya datanya tapi tidak melihat. Iya, sedetail sedetail itu. Dan karena apa? Saya tidak punya kompetensi. Loh, enggak, hanya sekedar Dr. Rismon ini hanya sekedar ingin tanyakan, katanya punya datanya. Kalau punya datanya seperti itu, ada enggak pengesahan, tanda tangan pengesahannya? Itu saja sebenarnya pertanyaan Dr. Rismon. Seharusnya ada. Bukan Gitu loh. seharusnya Loh, ada. karena sekali lagi ini adalah sebuah aturan di universitas. I know, begini Prof, pertanyaannya Dr. Rismon ini sederhana. Ketika Prof. Kuncoro mengatakan saya punya datanya, pertanyaannya simple. Ketika punya datanya, itu ada lembar pengesahannya nggak ijazahnya? Oh, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Oke. Tetapi itu hanya saya melihat ada judul dan sebagainya. Itu kalau itu ini sudah, karena sudah cukup. Tapi Anda tidak tahu Saya ada tidak tahu lembar betul. Itu pengesahan. jawabannya. Ya, sobat sekalian, ya inilah konyolnya orang yang kemudian sok-sok mengatakan bahwa dia punya datanya, ya kan? Mulai dari masuk sampai kemudian ijazahnya. Lucu, ketika lalu ijazah apa yang dia punya? Kan berarti kan fotokopi juga yang dia punya, atau digital juga yang dia punya. Apa bedanya dengan yang Bareskrim atau dengan Dian Sandi yang sudah diteliti oleh Rismon Roy dan teman-teman? Jadi ditanya hal yang sederhana, muter-muter bulat-bulat. Kan tegas pertanyaannya. Apakah ada lembar pengesahannya atau tidak, kan begitu. Lalu dia bilang, seharusnya ada. Karena itu sudah aturan universitas. Ya memang iya. Sebuah skripsi itu harus ada lembar pengesahannya. Kalau nggak ada, gimana kita tahu bahwa skripsi itu sudah diuji dan disahkan? Nanti orang masukkan begitu aja, lalu tanpa lembar pengesahan tiba-tiba dimasukkan ke dalam perpustakaan. Dan yang paling lucu juga adalah dokumen analognya nggak perlu katanya. Oh, orang sekarang perpustakaan bisa lihat. Lah itulah. Jadi untuk mengetahui sebuah dokumen analog itu palsu atau tidak, nggak mesti juga langsung dihadirkan analognya. Yang penting adalah bahwa dokumen digitalnya itu terkonfirmasi sebagai dokumen yang berasal dari analog yang asli itu. Ya asli dalam pengertian fisiknya ya. Jadi nggak mungkin kita mengatakan dokumen Bareskrim tanggal 22 Mei itu dokumen yang fake. Tiba-tiba ada ijazah baru. Nggak mungkin. Itu harus itu. Kalau nggak ya berarti Bareskrimnya berbohong kan. Coba bayangkan dengan logika begini aja kan betul-betul terdesak orang-orang. Tapi yang bakal ditersangkakan Roy Suryo dan teman-teman. Pening kita kan. Gimana logikanya? Diajak adu data secara terbuka nggak berani, lalu orang lain dipidanakan dengan alasan mencemarkan nama baik, fitnah dan lain sebagainya, dan berita bohong dihilangkan karena takut ditanya berita aslinya yang mana. Jadi saudara sekalian, sekali lagi please Pak Prabowo, Anda sudah bagus dalam menyelesaikan skandal Tom Lembong ini. Sekarang Anda selesaikanlah dengan penegakan hukum yang lurus. Nggak usah Anda misalnya mengekik Jokowi atau membela Jokowi. Yang penting Anda perintahkan saja polisi untuk bekerja profesional, ya, dipercaya oleh masyarakat. Kan
ukurannya adalah dipercaya. Jangan dipercaya lembaga survei kan juga bisa dibayar. Seperti yang saya katakan, untuk mengatakan ijazah itu asli dan memang ada dokumen aslinya, very easy, very simple. It is very simple, mudah sekali. Tunjukkan, tinggal ya undang bila perlu Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa dan siapapun yang meragukan ijazah itu asli atau tidak. Yang kedua, untuk mengatakan ijazah itu asli tetapi tidak punya dokumen aslinya, itu yang sulit. Makanya membutuhkan survei DNIJA, membutuhkan survei indikator, membutuhkan statement dari Sylvester, Adi Armando, Projo, kemudian bahkan bila perlu partai politik dan lain sebagainya, seorang profesor UGM dan lain sebagainya. Itu yang sulit. Kan very simple. Nah, bagaimana? Barangkali ada kemungkinan ketiga yang akan mengatakan bagaimana? Dia sebenarnya ada ijazah aslinya, tapi dia sengaja menikmati ini agar pemberitaan dia tetap on top. Kalau itu kebangetan. Kalau yang ketiga ini kemungkinannya kebangetan, tidak pantas disebut sebagai seorang negarawan. Bayangkan, masa seorang negarawan mencari popularitas kelas rendahan, yaitu memperbesar-besar isu tentang ijazah ini agar tetap on top di dalam news sebagai the man makes news. Kan kacau juga, apalagi ada orang yang sudah dipenjarakan. Nggak bisa begitu. Jadi kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya logis, ya kan? Masa misalnya Roy Suryo bilang ngawur, aduh fotokopian kok diteliti loh. Emang kenapa fotokopian diteliti? Ada beberapa hal yang bisa kita teliti berdasar hanya dengan dokumen fotokopi saja. Lambung Bareskrim saja yang ditampilkan juga fotokopi, terlipat lagi. Jadi kecuali kita mendapatkan dokumen fotokopi itu dari sumber yang tidak otoritatif, sembarang sumber misalnya. Ini sumbernya sudah jelas, Bareskrim Mabespori yang di press conference kan oleh Dirtipidum, kan ditampilkan tuh ijazah Jokowi yang fotokopi itu. Dari situ kan terkonfirmasi, oh ternyata mirip dengan yang diupload Dian Sandi, mirip yang diperlihatkan oleh Sigit Sunarta, mirip di dalam reuni UGM yang ditampilkan di screen di belakang teman-teman Jokowi yang menunjukkan ijazah, kan begitu. Nah, karena sudah terkonfirmasi dalam 4 kesempatan, maka kita bisa menganggapnya, oh yang itu dokumen Jokowi, yang fotonya pakai kacamata. Nah, kalau ada yang lain, ya berarti ini buat yang baru lagi, itu malah tambah kacau kalau ada yang baru. Kan begitu. Please, Pak Polisi dan kita semua, pakailah logika yang lurus saja. Nggak usah kita bela-bela orang, tapi jangan juga kita kemudian salah-salahkan orang. Pakai logika yang lurus saja, logika yang benar, logika yang dipahami oleh publik, tapi publik yang berpikir, bukan publik yang skeptis, ya kan? Publik yang berpikir itu. Masa sekelas doktor hanya bisa mendinai, tetapi tidak bisa menunjukkan gimana caranya meneliti sebuah dokumen itu asli atau tidak. Ini kan pengetahuan umum, common sense. Orang awam aja disuruh membedakan uang palsu dan tidak di Terawang katanya. Kalau nggak ada di dalam itu kan very easy. Ngapain dia pakai misalnya pakai uji forensik segala. Nah, uji forensik itu untuk melegitimasi bahwa ini dilakukan secara ilmiah, ya kan? Jadi SCI, a Scientific Crime Investigation. Gak mungkin hanya pakai mata saja kalau kemudian ini untuk kebutuhan due process of law. Tapi kalau hanya untuk kebutuhan masyarakat, Anda Terawang aja bisa lihat ini palsu atau tidak. Seperti halnya uang palsu, kan begitu saudara sekalian. Oke, itu ya. Nah, ini sekedar pembelajaran saja. Sekarang ini dari sini saya akan membuktikan paling tidak, tapi secara sisanya ya, dari sisi statement saja mengindikasikan bahwa ijazah itu memang sepertinya memang diduga palsu. Setelah ini ya nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cerdas, siap.